Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang bab optik untuk SMA kelas 11. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang mata terlebih dahulu. Nah, jadi mata merupakan alat optik yang terpenting bagi makhluk hidup. Manusia dapat melihat keindahan alam semesta yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan menggunakan mata sebagai indera penglihatnya. Sebelum mempelajari macam-macam alat optik yang lainnya, perlu diketahui bagaimana mata bekerja sebagai alat optik. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian mata. Jadi, kakak akan menjelaskan bagian-bagian mata beserta fungsinya terlebih dahulu. Oke, kita akan membahas bagian-bagian mata beserta fungsinya. Yang pertama adalah kornea. Kornea ini adalah bagian mata yang paling keras dan berfungsi untuk melindungi bagian mata yang lunak. Oke, kemudian pupil. Nah, pupil itu berfungsi untuk celah berbentuk lingkaran yang berfungsi agar cahaya dapat masuk ke dalam mata. Nah, jadi di sini itu, di dekatnya sini itu ada yang namanya pupil. Nah, kemudian iris. Iris adalah selaput berwarna hitam atau biru yang berfungsi untuk mengatur besar dan kecilnya pupil. Kemudian ada lensa. Lensa berfungsi untuk membiaskan sinar dari benda yang kemudian menghasilkan bayangan pada retina. Kemudian ada aqueous humor, yaitu cairan yang di depan lensa mata yang berfungsi untuk membiaskan cahaya ke dalam mata. Yang keenam adalah vitreous humor, cairan di dalam bola mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju ke retina. Nah, sekarang ada retina. Retina sendiri sebagai layar tempat terbentuknya bayangan benda yang dilihat. Retina ini merupakan bagian mata yang penuh syaraf yang sensitif terhadap cahaya. Saraf-saraf tersebut mengirimkan rangsangan ke otak. Nah, di mata itu ada titik dekat dan titik jauh. Agar objek dapat terlihat dengan jelas oleh mata, letak objek harus pada daerah penglihatan mata, yaitu daerah antara titik dekat dan titik jauh tersebut. Titik dekat atau dinamakan dengan punctum proximum, biasanya dikenal dengan PP, ialah jarak yang paling dekat. Jadi ini adalah titik dekat ya. Terdekat. Nah, yang dilihat dengan jelas oleh mata dengan akomodasi maksimum. Nah, pada jarak ini kecembungan lensa mata mencapai maksimum. Titik jauh atau punctum remotum PR, ini titik terjauh, dapat dilihat dengan jelas oleh mata tanpa berakomodasi. Jadi, pada jarak ini lensa mata dalam keadaan sepipih-pipihnya. Untuk yang mengatur kecembungan lensa mata disebut dengan otot akomodasi. Kemampuan otot tersebut untuk mengubah kecembungan lensa mata disebut dengan daya akomodasi. Nah, habis itu daya akomodasi itu didefinisikan selisih kuat lensa pada titik terdekat dengan titik terjauhnya, yaitu kuat lensa itu persamaannya adalah 1/F. Ini untuk satuan meter. Kalau untuk satuan senti, nah itu P sama dengan 100/F, di mana P adalah kekuatan lensa. Satuannya adalah dioptri dan F adalah fokus. Satuannya bisa meter dan
sentimeter. Nah, sehingga diperoleh daya akomodasi sama dengan PP min PR. Tuh. Nah, kakak juga akan ngejelasin nih, mata manusia itu berbentuk agak bulat dengan garis tengah sekitar 2,5 cm. Bola mata tersusun oleh selaput mata tersendiri, yaitu ada 3 lapisan: sklera, selaput putih, koroid, selaput hitam, dan retina adalah selaput jala. Nah, setelah itu kakak akan membahas tentang jenis-jenis cacat mata, penyebab, dan cara mengatasinya. Untuk cacat mata yang pertama adalah rabun jauh atau biasanya disebut dengan miopi. Nah, rabun jauh atau miopi merupakan kondisi ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Penyebab rabun jauh adalah ukuran bola mata terlalu panjang dari ukuran normal, sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Nah, ingat-ingat ya, kalau rabun jauh atau miopi itu bayangannya jatuh di depan retina. Nah, titik terjauh atau dinamakan dengan punctum remotum pada mata normal adalah tak terhingga, yang artinya mata normal dapat melihat dengan jelas yang letaknya jauh tak terhingga. Apabila seseorang tidak mampu melihat dengan jelas benda-benda di jauh tak terhingga, maka orang tersebut mengalami rabun miopi. Penderita rabun jauh akan memiliki titik jauh lebih dekat daripada titik jauh mata normal, dan titik dekatnya lebih pendek dari titik dekat mata normal, yaitu 25 cm. Kondisi ini terjadi karena lensa mata tidak dapat memipih dengan baik sesuai yang diperlukan. Rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Kalau cekung ini positif apa negatif adik-adik? Negatif ya. Kalau cekung itu negatif. Jadi dengan menggunakan lensa negatif, benda yang terletak di titik tak terhingga, S-nya tak hingga dibiaskan dan mempunyai bayangan tepat di retina. Titik jauh miopi atau PR di depan lensa S-aksennya bernilai negatif. Bayangan ini akan dibiaskan kembali oleh lensa mata dan menghasilkan bayangan tepat di retina. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk kekuatan lensanya yaitu untuk kekuatan lensa mata penderita rabun dekat dapat menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Dengan menggunakan persamaan pembiasan cahaya pada lensa tersebut, kita dapat menentukan kekuatan lensa dengan penderita miopi dengan persamaan jika S-nya itu adalah tak hingga dan S aksennya adalah min PR, maka diperoleh P sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kita tinggal masukkan persamaannya. Ini tak hingga plus 1/min PR. Nah, sehingga kekuatan lensanya diperoleh min 1 PR. Ini untuk yang meter. Kalau untuk yang sentimeter bagaimana, Kak? Jadi kalau untuk yang sentimeter itu P sama dengan min 100/PR. Nah, kita lanjut ke rabun dekat atau hipermetropi. Rabun dekat atau hipermetropi adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda pada jarak yang dekat. Hal ini disebabkan oleh ukuran bola mata yang terlalu pendek sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Kalau miopi tadi jatuh di depan
retina. Kalau hiper berarti jatuhnya di belakang retina. Jadi rabun dekat itu dapat diatasi dengan kacamata berlensa cembung atau positif. Nah, habis itu sesudah menggunakan kacamata positif atau berlensa cembung, benda berada pada jarak S mempunyai bayangan di mana S aksen atau maya pada jarak baca normal 25 cm di depan kacamata, nilai S aksennya itu negatif. Nah, jadi bayangan ini kemudian dibiaskan oleh lensa mata dan bakalan jatuh tepat di retina. Nah, sehingga kekuatan lensa untuk hipermetropi itu adalah P sama dengan 1/S ditambah 1/Sn. Ini nilainya negatif. Jadi P sama dengan 1/0,25 ditambah 1/-Sn. Jadi P sama dengan 4-1/Sn. Nah, ini adalah untuk kekuatan lensa pada rabun dekat atau hipermetropi. Kita lanjut ke presbiopi atau mata tua. Jadi mata jenis ini sebenarnya tuh tergolong normal, hanya disebabkan oleh melemahnya otot-otot mata atau daya akomodasinya berkurang. Nah, sehingga mata ini tidak dapat melihat benda dengan jelas pada jarak dekat maupun jauh. Untuk mengatasi cacat mata tua ini dapat digunakan dengan lensa bifokal. Ya, dibantu dengan lensa bifokal. Nah, jadi lensanya adalah rangkap, yaitu positif dan negatif. Jadi ini misalkan kacamata nih ya. Nah, ini misalkan ada kacamata. Jadi satu kacamata ini positif dan negatif. Nah, ini dinamakan dengan lensa rangkap atau bifokal. Jadi untuk lensa negatifnya digunakan untuk melihat jauh atau berjalan, dan lensa positifnya untuk jarak dekat. Nah, setelah itu jangkauan daya akomodasi mata itu telah disebutkan bahwa agar mata dapat melihat benda dengan jelas, maka bayangan benda harus jatuh di retina. Berarti mata dapat melihat dengan jelas kalau S aksennya sama dengan D. Jarak bayangannya harus sama dengan jarak lensa mata ke retina. Nah, jika jarak benda ke lensa mata adalah S, maka panjang fokus lensa mata memenuhi hubungan berikut. Jadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/S ditambah 1/D, karena S aksennya tadi kan sama dengan jarak. Nah, bila S dan D dinyatakan dalam meter, maka 1/F merupakan daya akomodasi mata. Jadi daya akomodasi mata sama dengan P sama dengan 1/S ditambah 1/D, dengan P adalah daya akomodasi, satuannya dioptri, S adalah jarak benda ke lensa mata, satuannya meter, D jarak lensa mata ke retina, satuannya meter. Nilai minimum S untuk mata normal, jadi nilai minimum S untuk mata normal adalah 25 cm atau 0,25 meter. Dengan demikian, daya akomodasi mata ketika melihat benda yang dekat itu sama dengan P1 sama dengan 1/0,25 ditambah 1/D. Nah, persamaan ini digunakan ketika melihat benda yang dekat.
Sementara itu, jarak terjauh yang dapat dilihat oleh mata normal adalah tahingga. Jadi S-nya adalah tahingga. Nah, dengan demikian daya lensa mata pada saat melihat benda yang jauh adalah P2 sama dengan 1/D. Nah, ini untuk benda yang jauh. Nah, untuk jangkauan daya akomodasi yaitu P1 min P2. Ini untuk jangkauan daya akomodasi. Sekarang kita lanjut ke rabun senja. Rabun senja ini biasanya disebut dengan rabun ayam. Kak, rabun ayam itu apa sih? Nah, pertanyaan kalian pasti begitu ya. Jadi, rabun senja atau disebut dengan rabun ayam merupakan ketidakmampuan mata untuk melihat benda-benda di tempat yang redup dan malam hari. Jadi gangguan mata ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Sehingga sel batangnya tidak berfungsi. Nah, sel batang tidak berfungsi. Kalau sel batang tidak berfungsi dengan baik, itu disebabkan karena apa? Karena protein rhodopsin tidak terbentuk. Jadi penderita rabun senja harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Nah, sekarang kita lanjut ke buta warna. Buta warna adalah kondisi di mana mata tidak mampu untuk membedakan warna. Jadi buta warna ini termasuk penyakit yang menurun. Nah, apabila seseorang hanya mampu melihat warna hitam dan putih, dinamakan dengan buta warna total. Ini adalah buta warna total. Jika seseorang tidak bisa membedakan warna tertentu, disebut dengan buta warna parsial. Nah, sekarang kita lanjut ke katarak. Katarak atau bular mata adalah gangguan penglihatan yang disebabkan oleh lensa mata yang keruh, sehingga menghalangi masuknya cahaya pada retina. Apabila tidak segera diobati, katarak dapat menimbulkan kebutaan dengan tanpa rasa sakit. Penderita katarak pada umumnya berumur di atas 55 tahun. Katarak dapat disembuhkan dengan melakukan operasi mata. Sekarang yang ketujuh atau yang terakhir adalah astigmatisme. Astigmatisme atau mata silindris. Nah, merupakan gangguan mata yang disebabkan oleh ukuran lensa mata atau kornea yang tidak merata. Akibatnya, jika penderita ini melihat suatu kontak, garis-garis vertikal akan terlihat kabur dan garis horizontal akan terlihat lebih jelas atau sebaliknya. Jadi, cacat mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa silindris. Oke, sekarang kita lanjut ke alat optik mikroskop. Mikroskop adalah salah satu alat optik yang memiliki dua lensa positif, yaitu lensa objektif dan lensa okuler, di mana lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan objek atau benda yang diamati, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata.
ukuran jarak fokus lensa objektif itu lebih kecil daripada lensa okuler. Nah, jadi FOB-nya itu lebih kecil daripada FOK. Agar mikroskop dapat bekerja dengan benar, maka benda yang diamati harus diletakkan di ruang 2 lensa objektif. Nah, ini berada di ruang 2 lensa objektif. Pengamatan menggunakan mikroskop dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah mata berakomodasi maksimum. Oleh karena lensa okuler berfungsi sebagai loop untuk pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, maka lensa okuler diatur sedemikian rupa sehingga bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif jatuh di antara titik O dan F lensa okuler. Nah, jadi dengan demikian perbesaran anguler dapat dicari sebagai berikut. Jadi gamma sama dengan M objektif atau perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler, di mana perbesaran lensa okuler pada mata berakomodasi maksimum itu adalah PP per FOK ditambah 1. Nah, sehingga diperoleh perbesaran pada mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum adalah S aksen OB per SOB dikali PP per FOK ditambah 1. Nah, kalau panjang mikroskop pada mata berakomodasi maksimum adalah D sama dengan S aksen OB ditambah SOK, di mana SOK S aksen OK sama dengan min PP atau bayangan akhir oleh lensa okuler jatuh pada titik dekat mata depan lensa. Nah, sekarang untuk yang kedua, yaitu mata tak berakomodasi. Nah, ini kan udah ada gambar nih. Jadi, pada gambar mata tak berakomodasi ini, karena lensa okuler berfungsi sebagai loop untuk pengamatan tak berakomodasi, lensa okulernya harus digeser. Agar apa? Agar bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif tersebut bisa jatuh pada titik fokus lensa okulernya. Nah, ini untuk mata tak berakomodasi. Untuk perbesaran angulernya untuk mata tak berakomodasi pada mikroskop yaitu gamma sama dengan perbesaran objektif dikali perbesaran okuler, di mana MOK atau perbesaran okulernya adalah PP per FOK. Nah, jadi di sini tinggal masukkan aja. Jadi S aksen OB per SOB harga mutlak dikali PP per FOK di harga mutlak juga. Nah, untuk panjangnya di bagian mata tak berakomodasi yaitu D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Nah, yang harus kalian ingat ya, lensa okuler pada mikroskop bertindak sebagai loop. Nih ya, catatan. Lensa okuler pada mikroskop berfungsi sebagai loop. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, M total, perbesaran total itu sama dengan MOB dikali MOK.
Kemudian MOK-nya sama dengan perbesaran loop. Nah, kalau mata berakomodasi berarti MOK-nya ditambah 1, kalau tidak berakomodasi tidak ditambah 1. Sekarang untuk loop. Nah, loop adalah sebuah alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda yang kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Loop ini terdiri dari sebuah lensa yang positif. Jadi, ada dua cara dalam pengamatan menggunakan loop. Yang pertama adalah pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum. Jadi, benda tersebut diletakkan di ruang 1. Di ruang 1. Nah, untuk yang kedua, bayangan jatuh di titik dekat mata di depan lensa. Jadi, S aksennya sama dengan min PP. Bayangan yang terbentuk yaitu maksimum atau paling besar. Jadi untuk perbesaran angulernya yaitu gamma sama dengan PP per F ditambah 1. Ini untuk mata berakomodasi maksimum. Sekarang adalah mata tak berakomodasi, yaitu pengamatan dengan mata tidak berakomodasi. Benda di loop tepat di fokus loop. Jadi bendanya diletakkan di fokus loop. Nah, bayangan yang jatuh di tak hingga di depan lensa. Jadi S aksennya itu sama dengan tak hingga, sehingga diperoleh perbesaran gamma sama dengan PP per F. Kita lanjut ke teropong. Teropong merupakan alat yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh agar kelihatan lebih dekat dan jelas. Kak, teropong sama teleskop sama nggak? Iya, sama. Jadi ada beberapa jenis teropong dipandang dari letak objek dapat dibedakan menjadi teropong bintang dan teropong medan. Nah, sekarang kakak akan membahas terlebih dahulu teropong bintang atau disebut dengan teropong astronomi. Jadi yang kalian anak-anak astronomi pasti pernah menggunakan teropong bintang ini untuk melihat hujan meteor, bulan, gerhana matahari, dan seterusnya. Jadi teropong bintang atau teropong astronomi adalah jenis teropong yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa luar, misalnya nih bulan, bintang, dan matahari. Teropong bintang terdiri dari susunan dua lensa cembung. Lensa cembung yang dekat dengan benda atau objek disebut dengan lensa objektif, sedangkan lensa cembung yang dekat dengan mata disebut dengan lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okuler. Jadi FOB-nya lebih besar daripada FOK. Nah, pengamatan dengan teropong dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pengamatan dengan mata berakomodasi. Nah, ini gambarnya. Oleh karena lensa okuler berfungsi sebagai loop untuk pengamatan dengan mata berakomodasi, lensa okulernya digeser. Untuk apa? Karena bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu bisa jatuh di antara fokus dan objeknya pada lensa okuler. Nah, bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler jatuh di depan lensa, jatuh pada titik dekat mata pengamat. Nah, sehingga S aksen OK-nya sama dengan min PP. Nah, untuk perbesaran sudut teropong dengan mata berakomodasi yaitu gamma sama dengan FOB per SOK. Nah, kalau panjangnya gimana? Panjangnya adalah D sama dengan FOB plus SOK. Nah, sekarang kita lanjut ke pengamatan tanpa berakomodasi. Nah, benda-benda yang diamati dengan menggunakan teropong tentunya terletak sangat jauh, yaitu SOB-nya tak hingga.
SOB-nya tak hingga. Kalau tak terhingga, sinar-sinar yang datang menuju lensa objektif tersebut adalah sinar-sinar yang sejajar. Sinar-sinar yang sejajar ini akan membentuk bayangan yang nyata dan terbalik tepat di fokus lensa objektif. Nah, pada umumnya pengamatan benda-benda langit itu berlangsung selama berjam-jam. Kenapa? Karena agar mata tidak lelah, maka pengamatan dilakukan tanpa akomodasi. Untuk mata yang tidak berakomodasi, bayangannya di mana? Bayangan benda yang dibentuk oleh lensa okuler berada di titik jauh mata, yaitu S aksen OK-nya sama dengan min PR sama dengan min tak hingga, dan sifatnya maya serta terbalik. Hal ini berarti titik fokus lensa objektif itu berhimpit dengan titik fokus lensa okuler. Nah, dengan demikian panjang teropong pada jarak antara kedua lensa atau D itu sama dengan FOB ditambah FOK. Ini untuk panjangnya. Sedangkan untuk perbesaran teropong, untuk semua jenis teropong bisa menggunakan gamma sama dengan S aksen OB per SOK. Untuk teropong bintang tanpa berakomodasi, yaitu kan S aksen OB-nya sama dengan FOB dan SOK-nya sama dengan FOK. Jadi perbesarannya adalah gamma sama dengan FOB per FOK. Nah, ini untuk pengamatan tanpa berakomodasi. Nah, oke, kita akan lanjut ke teropong bumi atau teropong medan. Untuk melihat benda-benda yang jauh di permukaan bumi, sebenarnya dapat digunakan teropong bintang, tetapi bayangannya yang tampak terbalik. Nah, oleh karena itu, dibuatlah teropong yang dapat digunakan untuk mengamati objek yang jauh yang terletak di permukaan bumi yang menghasilkan bayangan yang tegak. Alat ini disebut dengan teropong bumi atau teropong medan. Alat ini juga sering digunakan dalam pelayaran, pendakian gunung dari para medan pertempuran. Dan teropong bumi sering disebut dengan teropong apa tadi? Teropong medan. Teropong medan terdiri dari 3 lensa, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler yang masing-masing berupa lensa cembung. Jadi, lensa pembalik hanya berfungsi untuk membalik bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif agar menjadi tegak. Selain itu, lensa pembalik tidak mengakibatkan perbesaran. Untuk itu, bayangan benda objektif harus diletakkan pada jarak 2F lensa pembalik. Nah, ini kan jaraknya harus 2F. Lensa okuler berfungsi sebagai loop. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teropong medan sebenarnya merupakan teropong bintang yang dilengkapi dengan lensa pembalik yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Pengamatan dengan menggunakan teropong medan dapat dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi. Nah, sekarang kita membahas dulu mata berakomodasi maksimum. Nah, perhatikan gambar di sini ya. Karena lensa pembalik tidak mengakibatkan perbesaran, maka perbesaran teropong medan sama dengan perbesaran teropong bintang atau teropong bias. Dengan demikian, untuk perbesaran mata berakomodasi yaitu gamma sama dengan FOB per SOK. Nah, untuk panjangnya D sama dengan FOB
ditambah 4 FP ditambah SOK. Nah, selanjutnya adalah mata tanpa berakomodasi. Nah, dari gambar di sini pembentukan bayangan pada teropong bintang oleh mata yang tidak berakomodasi. Jadi bayangan akhirnya dibentuk oleh teropong bumi bersifat maya dan tegak. Bersifat maya dan tegak terhadap benda semula. Apabila pengamatan dilakukan tanpa berakomodasi, maka panjang teropong atau jarak antara kedua lensa yaitu D sama dengan FOB ditambah 4 FP ditambah FOK. Sedangkan perbesaran sudut teropong bumi untuk pengamatan mata tanpa berakomodasi M sama dengan FOB per FOK. Nah, kita lanjut ke teropong sandiwara. Teropong sandiwara itu teropong yang bagaimana sih, Kak? Jadi teropong sandiwara itu sama dengan teropong panggung, yaitu jenis teropong yang dapat digunakan untuk menonton opera atau sandiwara agar para pemain opera dapat terlihat lebih dekat dan lebih jelas. Jadi teropong panggung juga dikenal dengan nama teropong Galilei sesuai dengan penemunya atau teropong Belanda. Nah, teropong panggung menggunakan lensa cembung sebagai objektifnya dan lensa cekung sebagai lensa okulernya. Nah, dengan demikian bayangan akhir yang menjadi bersifat maya dan tegak. Jarak fokus objektif pada teropong panggung lebih besar daripada jarak fokus okulernya, menunjukkan diagram sinar pembentukan bayangan pada teropong panggung oleh mata yang tidak berakomodasi. Jadi, apabila pengamatan dilakukan tanpa berakomodasi, maka panjang teropong atau jarak antara kedua lensanya yaitu D sama dengan FOB ditambah FOK. Sedangkan perbesarannya gamma sama dengan FOB per min FOK. Nah, ini untuk teropong sandiwara. Nah, selanjutnya adalah teropong prisma. Nah, teropong prisma agar ukuran teropongnya lebih pendek lagi dapat digunakan 2 buah prisma sama kaki sebagai pengganti lensa pembaliknya. 2 prisma yang disisipkan antara lensa objektif dan lensa okuler susunannya seperti teropong prisma atau teropong prisma binokuler. Nah, ini ya. Dengan menggunakan aturan refleksi internal total, fungsi daripada prisma binokuler adalah yang pertama nih, untuk membalik bayangan nyata yang dibentuk oleh lensa objektif. Yang kedua, mengurangi panjang keseluruhan dari tabung teleskop.
Dua buah prisma bertindak sebagai pengganti lensa pembalik. Jadi seberkas cahaya yang melintas dalam tabung sebanyak 3 kali, sehingga teleskop prisma binokuler hanya memerlukan 1/3 dari panjang teropong bumi dengan daya perbesarannya yang sama. Nah, kita lanjut ke kamera. Pasti kalian sering menggunakan kamera untuk selfie, untuk foto-foto sama temen dan lainnya kan. Nah, apa sih arti kamera yang sesungguhnya? Jadi kamera adalah salah satu alat optik yang berfungsi untuk merekam gambar. Bagian dari kamera yang terpenting diantaranya adalah lensa. Lensa yang berfungsi untuk membentuk bayangan nyata. Film yang terletak di belakang lensa untuk menangkap bayangan, v-stopnya, dan memfokuskan cahaya yang dapat dilakukan dengan mengatur jarak lensa terhadap film, irisan penampang dari kamera, serta pembentukan bayangan dari kamera. Kemudian berbeda dengan mata yang memiliki fokus yang dapat berubah, pada kamera panjang fokus lensanya tetap. Misalnya nih, panjang fokus lensa pada kamera itu 35 mm. Biasanya adalah 50 mm karena 35 mm kamera 35 mm artinya kamera yang menggunakan film dengan lebar 35 mm. Cara kerja dari kamera dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama nih, ketika shutter atau penutup dibuka, cahaya dari objek yang akan difoto difokuskan oleh lensa. Bayangan yang terbentuk jatuh tepat pada plat film. Plat film terdiri dari bahan kimia yang peka terhadap cahaya dan akan mengalami perubahan ketika dikenai cahaya. Jadi, bayangan yang terbentuk pada plat film ini akan berubah menjadi gambar objek yang difoto setelah melalui proses pencucian film. Untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kamera. Ketiga hal tersebut, yang pertama adalah kecepatan shutternya, yaitu penutup, kedua pengaturan diafragma, dan ketiga adalah pemfokusan. Saat ini telah banyak kamera yang dapat melakukan pengaturan hal tersebut secara otomatis. Kelajuan shutter berpengaruh terhadap jumlah cahaya yang mengenai filmnya. Dengan cara ini kita dapat mengatur berapa lama nih shutter dan film terbuka. Laju shutter bervariasi dari 1 second atau lebih sampai 1/1000 second atau lebih kecil lagi. Nah, untuk memotret objek yang bergerak dengan cepat diperlukan laju shutter yang lebih tinggi. Nah, kemudian perbandingan panjang fokus terhadap diameter bukaan pada kamera, yaitu v-stop sama dengan f/d. Nah, D besar ini apa? D besar ini adalah diameter. Diameter apa? Diameter bukaan. Nah, dan v-top ini adalah ukuran dari diafragmanya. Kalau F adalah fokus. Nah, jadi dapat nih perbedaan antara kamera dan mata. Kalau kamera itu di kamera lensa, di mata juga lensa, keterangannya adalah lensa cembung. Kalau di kamera itu diafragma, kalau di mata itu iris. Kalau kamera adalah aperture, berarti di mata adalah pupil. Kalau kamera di film, berarti di mata adalah retina. Ini perbedaan kamera dan mata. Oke, sekian penjelasan dari bab optik untuk siswa SMA kelas 11. Apabila ada kurang lebihnya, kakak mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.